Kan ya, waktu beliau ditanya ya oleh Naib Sultan, ya, penguasa tentang akidah, maka jawaban beliau sebelum beliau berdialog, beliau berkata, "Laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni." Akidah tidak diambil dariku dan juga tidak diambil dari orang yang lebih hebat dariku. Bal i'tiqad yu'khadhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akidah diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf dari umat ini, orang-orang saleh terdahulu. Ya, kemudian beliau berkata, yu'khadhu min kitabillahi ta'ala. Maka akidah diambil dari Al-Qur'anul Karim wa min ahadithi Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima min al-ahadits al-ma'rufah. Dan juga akidah diambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan selain dari mereka berdua dari hadis-hadis yang dikenal. Wa ma thabata an salafil ummah, dan apa yang diambil dari para salaf terdahulu. Inilah ya penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tatkala beliau menulis akidah berlandasar kepada dalil Al-Qur'an, sunnah, dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Dan inilah yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang lainnya. Kalau kita baca akidah Ahlussunnah, buku akidah Ahlussunnah ditulis oleh para ulama salaf dan juga ditulis oleh misalnya Imam Ahmad, ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, maka kita dapati akidahnya mudah dan juga dilengkapi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga perkataan para salaf. Ya. Ya, maka mudah untuk dipahami, dasarnya jelas, dan di situ ada pengagungan terhadap para salafus saleh. Dan berbeda dengan akidah yang ditulis ahlul bidah, ya, maka kita akan dapati banyak pendapat ra'yu, ya, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal, ya, berdasarkan filsafat, ya, sehingga akhirnya mereka tercerai-berai dan mereka berselisih dalam banyak perselisihan. Contoh sederhana, kalau antum membandingkan antara akidah Jahmiyah dengan akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ariyah, maka antum akan mendapati perbedaan yang banyak. Padahal semuanya Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sama-sama mengembalikan akidah mereka kepada akal. Bahwasanya akal lebih didahulukan daripada dalil. Ini kesepakatan mereka. Mereka tuliskan dalam buku-buku mereka. Dituliskan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam Syarah Usul Khamsah, seorang tokoh Mu'tazilah, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Dituliskan oleh Ar-Razi, tokoh Asy'ariyah, dalam bukunya bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Mereka semua sepakat bahwasanya yang menjadi patokan akidah adalah akal. Tetapi tatkala mereka sepakat pada sumber yang sama akal, ternyata produknya berbeda-beda karena akal berbeda-beda. Kalau kita katakan sumber akidah adalah akal, maka akal siapa yang mau dijadikan patokan? Akal siapa yang mau dijadikan patokan? Makanya sungguh indah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Sungguh amboi, sungguh indah, sungguh menakjubkan, ya, dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an dan sunnah, ya. Apakah setiap ada orang datang berdebat dengan kita, akalnya lebih hebat, akhirnya kita rubah akidah kita? Kalau akidah didasarkan kepada akal, maka akidah bisa berubah-ubah. Setiap ada orang lebih pintar, kita bisa merubah akidah kita. Ya. Kemudian contoh sederhana, bahwasanya mereka terjadi perdebatan luar biasa. Kalau antum baca buku-buku Asy'ariyah tentang awalul wajib alal mukallaf, apa yang pertama kali wajib bagi seorang yang mukallaf, yang dibebani, seorang muslim, apa yang pertama kali wajib baginya? Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah, tinggal mengatakan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang pertama kali wajib baginya untuk dia lakukan sebagai seorang mukallaf. Mereka debat sampai ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan seperti yang wajib adalah nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ya, macam-macam sampai 7 pendapat. Mereka khilaf. Ada yang pertama mengatakan syak, harus ragu terlebih dahulu kalau masuk Islam. Sampai 7 pendapat, itu baru satu perkara karena akal mereka berbeda-beda, padahal mereka dalam satu kelompok namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri terbagi menjadi 2. Ada Asy'ariyah mutaqaddimin, Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan murid-muridnya, dan juga di antaranya Al-Baqillani. Mereka juga khilaf yang kuat dengan Asy'ariyah mutaakhirin seperti Razi dan lain-lainnya, Al-Juwaini dan yang lainnya. Berbeda dengan akidah salaf, maka akidah satu dari kurun demi kurun karena sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Oleh karenanya di antara keistimewaan akidah salaf, ya,
bahwasanya dengan kita bersandar kepada akidah salaf, seharusnya kaum muslimin akan bersatu. Para duat akan bersatu. Kita tidak bicara masalah fikih. Masalah fikih khilaf panjang lebar. Sejak zaman sahabat sudah terjadi khilaf masalah fikih. Masalah akidah tidak. Ya, masalah akidah tidak. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya, "Kenapa Anda tulisan Anda semua fokus tentang masalah akidah?" Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adapun masalah fikih, kalau khilaf tidak ada masalah selama tidak menyelisih ijma', tidak boleh seorang disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Ini perkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Selama tidak menyelisih ijma', maka tidak boleh seorang disesatkan. Tetapi kalau akidah maka mengantarkan kepada kesesatan. Penyimpangan dalam masalah akidah mengantarkan kepada kesesatan. Oleh karenanya kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kebanyakan buku-bukunya tentang akidah. Dan semua ahlul bidah di zamannya dia bantah. Dan dia sudah berazam akan hal tersebut. Dia bantah Nasara dalam bukunya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. 6 jilid ya. Bantah Nasara berapa jilid? 6 jilid. Dia bantah Rafidhah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah 9 jilid tebal begini ya. Kita baca judulnya saja capek, apalagi baca fahrosnya, catatan apa? Apa namanya? Fahros ya. Daftar isi sudah capek, apalagi baca isinya. Ada lagi beliau tulis Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Menolak ya orang yang mempertentangkan antara akal dan dalil. Beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid. Kata orang kalau baca buku itu isinya filsafat, bantah filsafat dan macam-macam, cepat tua ya. Karena beratnya buku tersebut ya. Kemudian seluruh buku-buku beliau, Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabil Jahim dan buku-buku yang lain ya seperti Bayan Talbisil Jahmiyah. Beliau bantah Razi ya dalam kitabnya Aslul Taqdis, sekarang dicetak 8 jilid. Bayan Talbisil Jahmiyah ya. Ini tentang syubhat-syubhat masalah asma wa sifat. 8 jilid. Subhanallah. Belum buku-buku yang lain ya. Meskipun beliau dikatakan tidak begitu perhatian terhadap fikih, tapi ternyata pendapat beliau tentang fikih sangat banyak. Sampai Majmu' Fatawa 36 jilid, kebanyakan tentang fikih. Ya, itu padahal kata beliau saya tidak terlalu perhatian sama fikih, tapi ternyata perkataan beliau tentang fikih juga sangat banyak. Intinya di antara keistimewaan akidah salaf bahwasanya akidah tersebut sumbernya sama ya Al-Qur'an dan sunnah dan perkataan para salaf, para sahabat ya. Adapun ra'yu, pendapat, akal, maka ini ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita menjadikan akal sebagai sumber akidah, maka akal siapa yang mau dijadikan sumber akidah? Seandainya akal semua orang cuma satu, mungkin boleh dijadikan sumber akidah. Itu pun tidak boleh. Apalagi kalau akal ternyata al-uqul mutafawitah, akal itu bertingkat-tingkat. Kemudian dengan kita menjadikan berpegang kepada akidah as-salaf ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena setiap kita baca masalah akidah dalilnya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Beda kalau kita baca Ahlul Bidah, dia bikin statement tidak ada dalilnya. Terkadang dia bikin statement dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah, dia takwil semua. Oh ini maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Akhirnya kita jadi ini kok begini? Dalil kok diginikan semuanya ya. Contoh sederhana. Dalil-dalil tentang Allah di atas sangat banyak ya. Alfu dalil kata 1000 dalil kata Ibnul Qayyim, bal alfani bahkan 2000 dalil tentang Allah di atas, terlalu banyak. Nah, kalau ini semua harus ditakwil, bagaimana penggabungan dia terhadap dalil? Ini 1000 dalil kita mau takwil semua. Oh bukan maksudnya bukan begini. Oh ini maksudnya bukan begini. Oh maksud Nabi bukan begini. Oh maksud Allah bukan begini. Sampai kapan kita mau begitu? Mana penggabungan dia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah? Mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ada 1000 dalil depan kita, semuanya kita takwil. Oh maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Oh maksudnya bukan begini. Sementara Nabi tidak pernah mentakwil. Nabi berbicara Allah di atas di hadapan para sahabat, bahkan ada banyak orang Arab Badui dan mereka tidak bertanya-tanya dan Nabi tidak pernah menjelaskan takwil tersebut. Oleh karenanya orang yang pelajari akidah Ahlussunnah, maka dia akan mengagungkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil tersebut. Kemudian juga yang ketiga, dia akan mengagungkan para salafus saleh. Karena dalil dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain Al-Qur'an dan sunnah juga perkataan para salaf. Kita akan dapati akidah ditulis Imam Bukhari, akidah ditulis oleh Imam Ahmad, akidah ditulis oleh para salaf yang lainnya ya.
oleh murid Syafi'i misalnya Al-Muzani, sehingga kita melihat ini akidah yang sangat luar biasa ditulis oleh para ulama terdahulu yang mensarikan dari Al-Quran dan Sunnah, mereka tuangkan dalam akidah mereka yang mereka tulis, sehingga mau tidak mau kita mengagungkan mereka karena kita tahu silsilah akidah kita ambil dari mereka. Dari mereka ke Al-Quran dan Sunnah, dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Quranul Karim, ya. Tetapi kalau kita sudah tidak berpegang dengan akidah salaf, maka salaf ngomong gini, kita pendapat lain. Ya, imam ini bilang begini, kita milih pendapat yang lain, sehingga pengagungan terhadap sahabat, terhadap para salaf menjadi berkurang. Ya. Dengan meyakini akidah salafus saleh membuat kita mengagungkan dan mengikatkan diri kita dengan para sahabat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fa wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Muhammad untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi. Allah kirim Nabi Rasulullah sallallahu dengan risalah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan diangkat menjadi rasul. Summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabatlah hati-hati yang terbaik. Fa ja'alahum muzara'a nabiyyi, maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong nabinya, para sahabat. Yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu para sahabat sesuatu yang baik, maka di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi', dan apa yang dilihat oleh para sahabat suatu keburukan, maka itu adalah yang buruk juga di sisi